Baik, selamat berjumpa lagi. Untuk kali ini teman-teman semuanya, mohon maaf kami akan membuat video demonstrasi atau tutorial pelaksanaan SOP yang baru, terutama ini untuk SOP tim produksi satuan setrika. Nah, untuk itu maaf sekali, ini untuk kali ini agak sangat ribet sekali. Kenapa? Karena yang pertama minta tolong nanti dibiasakan ya, SOP yang baru ini meskipun agak ribet dan melelahkan, rumit mau dilaksanakan. Karena apa? Kita masih banyak sekali celah-celah komplain baju hilang dan juga baju tertukar dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang sangat basic sebenarnya. Ini seharusnya sudah tidak ada lagi jika kita dari dulu sudah melaksanakan SOP dengan benar. Untuk itu dari teman-teman tim-tim yang sudah melaksanakan SOP dengan benar dan baik, kami ucapkan terima kasih dan sangat terima kasih sekali. Untuk tim-tim yang belum, dan mohon sangat diwajibkan untuk segera mengikuti SOP yang baru ya. Perlu diperhatikan bahwasanya nanti ada SOP yang kami sampaikan, jikalau ada yang bersimpangan dengan SOP yang dahulu, nah itu berarti yang dulu yang bertimpangan itu dirubah ke yang terbaru. Dan apabila nanti ada SOP yang tidak kami sebutkan, berarti itu tetap di SOP yang lama. Dan mohon maaf untuk bagi teman-teman semuanya nanti yang melanggar dari SOP yang kami sampaikan dan sebelum-sebelumnya, mohon maaf sekali, akan ada sanksi dari kami ya, seperti itu. Sebaliknya jika semuanya bisa menaati SOP-nya, nanti ada reward untuk kita semuanya. Itu tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, sebelumnya untuk kali ini kami menjelaskan dulu. Untuk kali ini kita lebih ke fokus ke video ya, mengupload, merekam di setiap aktivitas produksi. Nah, video untuk videonya nanti ada diupload di Smart Produksi. Misalnya nanti berarti ada video dan ada foto. Videonya yang pertama ada video sortir ya. Ingat, sortir itu berarti menghitung dan mengidentifikasi kondisi bajunya ya, tidak ada menghitung aja. Yang kedua, video ketika menunjukkan tabung mesin cuci itu kosong atau belum dimasukkan bajunya. Yang ketiga, video ketika tabung kondisi kosong juga setelah dikeluarkan bajunya dari mesin cuci. Yang keempat, video tabung kondisi sebelum dimasukkan ke mesin dryer. Nah, ini yang kelima, video ketika proses mau dilipat. Nah, ini kelima jenis video yang diupload di Smart Produksi. Kemudian kalau disetrika berarti ada cuci setrika. Kalau cuci setrika atau setrika aja, nanti menyesuaikan, nanti ini proses ini tidak dilakukan. Berarti cuma nanti di video mau disetrika aja, mau disetrika di video. Nah, itu kalau cuci setrika berarti ada banyak stepnya, ada 6 jenis video di video sebelum disetrika, dihitung seperti itu. Nah, kita jelaskan nanti misalkan bajunya ada berapa banyak kilo dan juga ada beberapa kerenjang, yaitu nanti kami menyarankan untuk videonya itu berdurasi kurang dari 1 menit. Misalkan kerenjangnya banyak, berarti ya setiap 1 menit sekali dikat seperti itu. Untuk teknisnya nanti untuk menghitungnya bajunya itu kami menyarankan seperti video ini. Jadi kita menyediakan laundrynya yang masih di kresek atau di tas ditumpahkan di keranjang. Setelah itu disediakan keranjang kosong untuk menghitungnya dan sortir ya, sambil kita nyalakan videonya, kita rekam maksudnya. Nah, ingat, menyortir tidak hanya menghitung, berarti juga melihat kondisi baju. Yang disortir apa? Selain dihitung, dia juga menyortir kondisi baju dan kondisi sakunya, di saku-sakunya. Ya, kita raba-raba saja untuk menyortir di saku secara umum saja, secara global. Tidak perlu kita buka sakunya satu persatu. Kita raba-raba saja, jika dirasa kosong ya sudah, seperti itu. Nanti itu
kita hitung seperti video itu ya. Kalau kami menyarankan seperti itu untuk mempermudah. Jadi sortir itu selain menghitung, jadi juga misalkan kita menghitung itu, lihat baju ada yang kotor, noda tertentu lah, misalkan ada oli atau apa, noda cat dan sebagainya, tolong segera ditunjukkan ke kamera dan nanti disisihkan dulu. Nah, setelah apalagi ada noda-noda di kerah, noda ringan, kita sisihkan dulu, kita sikat lagi. Kaos kaki, BH, dan benda-benda kecil yang mudah terselip, mudah lengket, mudah hilang, dan mudah robek, patah dan lain-lain, itu disisihkan. Kalau saya disisihkan di pinggiran keranjang seperti itu. Jadi keranjang pinggir itu, misalnya kita ketemu kaos kaki, oh ya maaf, kaos kaki itu kalau ada kotor, terutama yang putih, itu kita sikat juga, soalnya tidak bisa bersih kalau cuma di mesin cuci. Nah, kembali ke pinggiran keranjang, kita taruh di pinggiran keranjang seperti itu. Kita tata yang kaos kaki sama BH, sama benda-benda yang rawan hilang dan rusak, kita taruh sana. Setelah misalkan kita menghitung sampai 6, 7, 8, sampai kita tunjukkan di kamera 6, 7, 8. Ketika 8 misalkan ada kaos kaki, nah kita sisihkan di pinggiran keranjang. Sampai 9 sisihkan di pinggiran keranjang. Kita hitung lagi, misalkan menemukan lagi, kita sisihkan lagi di pinggiran keranjang. Oke, misalkan menghitung udah selesai, nah kemudian kita tunjukkan, dekatkan kameranya ke kaos kaki dan BH. Misalkan tadi ada BH atau kaos kaki yang tidak sepasang, nah kita tunjukkan kaos kakinya seperti itu ya. Kita tunjukkan kaos kakinya seperti ini loh, kondisi kakinya tidak sepasang, hitungannya juga sekian seperti itu. Oke ya, misalnya sudah selesai. Setelah itu ini juga berlaku untuk yang serika aja, sama sortirnya, dan juga untuk tim satuan, berarti dia juga video 360 derajat kondisi laundrynya, baik noda, kerusakan dan lain sebagainya, kita video. Nah, misalkan nanti ada yang rusak dan kita tahu orangnya itu emang rewel, langsung saja videonya kita kirimkan, tunjukkan ke konsumen. Jika pelanggannya tidak terlalu rewel ya, misalnya rusaknya ringan, ya kita nanti kalau dia komplain, kita kasih videonya seperti itu. Setrika aja juga sama. Baik, kita lanjut untuk setelah mau dicuci ya, nah berarti kita misalkan satu jenis video kita dapat ya, yaitu video sortir akan cuci. Nah, yang kedua, kita menyarankan di depan mesin cuci dan dryer itu sejarak 1 atau 2 keranjang, di depannya kondisi kosong, tidak ada keranjang milik pelanggan lain. Nah, untuk apa? Ini untuk menjagani atau mengantisipasi jika saat kita memasukkan atau mengeluarkan laundry, jika ada yang jatuh, nah tidak tumpah di keranjang milik pelanggan lain, seperti itu. Jadi usahakan depannya kosong, tidak ada. Jadi seperti ada batas mana baju itu antri dan mana baju itu diproses. Nah, jangan sampai ada baju milik pelanggan lain, nah, seperti itu. Ya, setelah itu tadi yang kaos kaki dan seperti BH dimasukkan ke laundry bag kuning seperti itu ya, dimasukkan seperti itu. Nah, diikat dengan kuat dan erat ya. Setelah itu seperti biasalah, dihitung di labelnya, ditulis labelnya. Nah, setelah itu jika ada tasnya, ini sangat kami tekankan, ada tasnya, jangan ditaruh seperti itu. Nah, ini contoh yang salah. Jangan dipisahkan dari laundrynya. Nah, jadi tasnya itu harus ikut kemanapun baju itu berproses, seperti halnya nota dan label ya, harus selalu ikut. Misalkan di mesin cuci ya nempel di mesin cuci, di dryer, misalkan di keranjangnya ikut di keranjang, mau di packing ya ikut di packingan. Jadi maksudnya ikut ya dimasukkan gitu aja, nggak usah dimasukkan dalam packingan, ya dimasukkan aja di bajunya seperti itu. Nah, jadi kondisi tasnya ikut terus ke baju pelanggan. Oke, setelah itu kita kan memvideo ya, kondisi yang kedua, kita dapat video kondisi tabung saat mau masuk mesin cuci ya. Kita dapat videonya
kita lihat videonya. Setelah itu kita masukkan semuanya, kita cuci seperti biasa. Nah, setelah kita cuci seperti biasa, setelah selesai dari mesin cuci kan kita keluarkan. Nah, kita keluarkan semuanya di keranjang. Nah, setelah habis bajunya, video jenis ketiga yaitu video kondisi tabung. Kita putar tabungnya, kita raba-raba, kita video. Pastikan kondisinya benar-benar kosong. Oke, setelah jenis ketiga dapat, setelah itu misalkan dryernya ada yang kosong mau kita masukkan ya, kita juga raba dan video kondisi mesin dryernya, pastikan kosong, kita video juga. Jadi sortir, masuk mesin cuci, keluar mesin cuci, masuk dryer, kita kondisinya kosong. Nah, setelah itu kita masukkan ke dryer bajunya. Ingat dihitung juga, dihitung. Nah, ini contoh memasukkan baju yang salah. Dia jangan diuel-uel seperti ini, jangan diwet-wet seperti ini, nanti dia tidak cepat kering, akan menggumpal dan lama keringnya. Nah, yang benar itu adalah memasukkannya di jembreng. Nah, di jembreng seperti ini, diambil dihitung 1, 2, 3 sampai selesai ya. Ketika sudah selesai, kita keluarkan dryer. Ingat bawahnya adalah kondisi harus kosong, kondisinya kosong, kita keluarkan semuanya. Setelah kosong, jadi kita video lagi, setelah kosong, kita keluarkan itu, kondisinya juga tidak dicewaruk seperti itu ya, kita turunkan ke keranjang, tidak seperti itu. Kita keluarkan satu persatu sambil dibalik apabila ada baju yang belum terbalik. Untuk apa? Untuk memudahkan ke teman yang lain, tim yang lain untuk melipat, untuk mensetrika terutama itu. Nah, kita balik, jangan dikeluarkan langsung dibol-bol kayak gitu, nanti bajunya bisa rusak ya. Kita keluarkan satu persatu, kita balik semuanya, kita taruh di keranjang ya. Ini contoh yang salah, itu salah. Contoh yang benar adalah dijembreng satu persatu. Nah, seperti itu, sambil dicek apakah sudah benar-benar kering atau belum ya. Setelah itu selesai semua, kita raba-raba mesin dryernya, terus kita video. Berarti 5 video ya, maaf salah, ada 5 video kondisi dryer kosong. Oke, misalkan udah keluar semuanya beserta tas dan beserta nota labelnya, saya itu antri lipat. Setelah waktunya dilipat, nah ini untuk melipatnya juga di video. Nah, di video ini terserah mau opsi, enaknya yang mana terserah. Mau seperti ini ya, dia di video ditunjukkan setelah, jadi kita lipat ya, kita lipat semuanya selesai, lalu kita video sambil kita parfum satu persatu. Mau seperti ini atau yang kedua, kalau saya menyarankan yang kedua seperti ini. Setelah antri dari lipat, kita sediakan juga seperti cara memvideonya itu seperti pertama kita sortir. Jadi kita sajikan 2 keranjang kosong, kita hitung di situ. Kalau perlu parfum sekalian terserah. Nah, situ kita sekalian kita hitung dan kita video. Itu videonya sampai sana. Nah, setelah di video selesai menghitung dan tunjukkannya selesai ya, set kita packing. Nah, setelah kita packing, kan itu ada yang perlu ditulis seperti ini ya. Nah, ini ada jumlah packingannya berapa, jumlah per pieces-nya berapa. Nah, untuk yang dulu itu jumlahnya itu secara global di label di tas-tasnya. Untuk kali ini ada ralat SOP-nya, yaitu jumlahnya per kemasan. Per kemasan itu ada berapa pieces. Nah, kita tulis per pieces itu kita berapa. Nah, misalkan ada banyak, berarti ya ini jumlah packingannya seperti ini, 1/2. Jadi dia 1 dari 2, 2/2 dari 2, dia 2 dari 2. Ini jumlah pieces-nya seperti itu. Nah, nanti sudah selesai packing semuanya, baru kita scan. Scan-nya inilah bentuk foto. Ingat, scan ini semua label harus terisi. Apabila ada yang kosong dan jumlahnya nggak sesuai, berarti pasti ada kesalahan di sana. Nanti kita mau sidak di mana salahnya. Nanti ada yang ketahuan, ada sanksinya. Seperti itu, kita sudah semuanya kita scan. Nah, ini scan-nya begini. Kalau bajunya ada banyak, labelnya ada banyak,
labelnya itu diletakkan di satu laundry, kita foto jadi satu, jebret seperti itu. Nah, kalau cuma satu ya foto labelnya satu aja. Nah, seperti itu. Setelah selesai kita scan, kemudian kita laporkan kita follow up ke pelanggan. Terserah nanti follow upnya mau model kayak gini, bilang ke CS untuk WA udah selesai, atau kalian sendiri yang WA udah selesai, atau kalian list dulu, kalian catat dulu, nanti kalian list bareng-bareng saat agak longgar waktunya. Terserah, yang penting harus di follow up. Dan nah di rak-rak ini silahkan selesai follow up atau dicatat, ditata di rak. Kalau kalian punya rak untuk delivery sama rak untuk diambil ya terserah, kalian pisahkan. Nah, di rak ini diwajibkan semua harus sudah di scan. Ingat, sudah di scan. Nah, kalau sampai ada yang belum di scan, nah ini nanti tentunya melanggar SOP. Semua udah di scan. Nah, setelah udah di scan, berarti kan sudah sampai sana. Sudah selesai ya, sampai di scan. Nah, setelah itu kan sudah habis plus sama tas-tasnya, jangan lupa. Nah, setelah itu untuk tim setrika juga sama, videonya ketika mau disetrika, dan juga dihimbau untuk sekitarnya meja setrika kondisi kosong, tidak ada, apalagi tidak boleh ada keranjang milik pelanggan lain. Jangan sampai ada milik orang lain. Kalau ada sampai ketahuan, ini termasuk pelanggaran. Dan kalau ada yang jatuh bajunya tercampur tidak tahu, nah itu sudah capek-capek kita merekam dari depan, ternyata tercampurnya di belakang atau sebaliknya. Jadi intinya untuk semua ini bisa terjalin aman dan lancar jika dari depan sampai belakang itu semuanya mematuhi SOP. Seperti itu ya. Saat mau setelah itu ya di packing seperti biasa. Berarti kalau setrika aja, kalau sudah sesuai SOP kayak gitu, berarti hitungannya sesuanya ya seharusnya pas kalau setrika aja. Seperti itu untuk setrika aja. Yang lainnya juga seperti itu, berarti sebenarnya udah seperti itu ya. Semoga semuanya mematuhi SOP yang berlaku. Kita harus optimis dan kita biasakan, kita pasti bisa zero komplain, non komplain ya. Semoga bisa. Semangat, terima kasih, mohon maaf apabila salah kata, semoga memaafkan. Jika kurang paham bisa tanya di WA atau datang langsung. Terima kasih.